Bangunlah. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1-3a, dilanjutkan ayat 5 sampai dengan 16. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai tergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Hari itu hari Sabat. Karena itu, para pemuka Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan engkau tidak boleh mengangkat tikarmu." Tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tikarmu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tikarmu dan berjalanlah'?" Namun orang yang baru disembuhkan itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Ingat, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk lagi padamu." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada para pemuka Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Karena itu, para pemuka Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ignatius adalah seorang pemuda yang cerdas, berambisi, dan berjiwa petualang. Dia bergabung menjadi tentara di Spanyol, negara kelahirannya, pada usia 26 tahun. Tanggal 20 Mei 1521, Ignatius cedera dalam pertempuran di Pamplona, Spanyol Utara. Kedua kakinya kena tembakan meriam. Terluka dan tak berdaya, ia dibawa pulang untuk menjalani proses penyembuhan. Dalam proses pemulihan yang panjang, Ignatius mulai merenungkan makna hidupnya. Ia terinspirasi oleh bacaan-bacaan rohani dan mengalami suatu panggilan spiritual yang kuat. Seperti seorang yang sakit di kolam Betesda, Ignatius merasa seolah mendengar panggilan Tuhan Yesus. "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Bersama dengan 6 rekannya, Ignatius mendirikan Ordo Serikat Yesus atau Ordo Yesuit. Ia mulai mengabdikan hidupnya untuk pelayanan
pendidikan, dan misi penginjilan. Dia menulis beberapa buku, salah satunya yaitu Latihan Rohani atau Spiritual Exercises. Buku ini telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ignatius, yang kemudian dikenal dengan Santo Ignatius de Loyola, menjadi sembuh ketika ia bangun dan melakukan apa yang diperintahkan Yesus kepadanya. Dalam Injil dikisahkan bahwa Yesus berjalan ke Yerusalem setelah menyembuhkan anak seorang pegawai istana di Kapernaum. Yesus hadir di kolam Bethesda, di mana banyak orang yang buta, timpang, dan lumpuh yang berharap beroleh kesembuhan. Yesus bahkan tahu bahwa ada seseorang yang telah lumpuh selama 38 tahun dan hampir kehilangan pengharapan untuk sembuh karena keterbatasan fisiknya. Yesus menyuruh orang itu bangun, mengangkat tikarnya, dan berjalan. Orang itu melakukannya, dan ia disembuhkan. Dalam keadaan yang sangat sulit dan seolah tanpa harapan, kita perlu mencari waktu untuk menemukan kedalaman hidup dengan berbuat sesuatu. Hal ini dimulai dengan satu langkah, yaitu bangun dan mengikut Yesus. Bangun dari kejatuhan, bangun dari ambisi untuk kepentingan pribadi, dan mulai mengangkat tikar-tikar kemalasan, kesombongan, dan keegoisan kita. Aku juga mengalaminya meski dalam skala kecil. Untuk mengikuti misa harian, aku perlu bangun dari rasa enggan untuk bangun pagi dan melangkah ke gereja pukul 5. Maukah Anda melakukan hal-hal semacam ini? Marilah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih akan inspirasi bacaan orang sakit yang disembuhkan di kolam Bethesda hari ini. Tolonglah kami untuk mau mengikuti perintah-Mu dan segera bangkit dari kelemahan dan keterpurukan kami, serta berjalan menuju Engkau. Amin.